yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai detik ini. Setiap nafas yang kita hirup, setiap nafas yang kita hembuskan, setiap tetes darah yang mengalir di setiap nadi kita, dan setiap detuk jantung yang terus berdetuk di dalam tubuh kita, ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang setelah menciptakan kita sebagai seorang manusia dan juga seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kita. Setelah diciptakannya, kemudian Allah sempurnakan hajat-hajat kita. Nikmat yang kita tidak sadari ataupun yang kita sadari, ini adalah bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi setiap seorang muslim yang mengaku di dalam hatinya ada iman, setiap waktu dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya dia menjadi seorang hamba, seorang yang menjadikan dirinya rendah di hadapan Allah taala, seorang yang mengerti bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah. Seorang makhluk harus terus tunduk dan tawadu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah berputus asa, seorang nabi yang terus gigih untuk bagaimana menyampaikan manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidak ada seorang nabi yang pernah ditakut-takuti dan diberi ancaman melebihi aku ditakut-takuti dan diberi ancaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini takbir, tahmid terus keluar dari mulut setiap orang muslim di setiap tempat. Ini menggambarkan bahwa setiap diri kita telah bergembira setelah menyelesaikan bulan suci Ramadan yang ada di dalamnya ibadah-ibadah yang disunahkan ataupun yang difardukan, dan juga bercampur dengan rasa gembira bahwa kita telah kembali kepada fitri, yaitu pada kesucian. Hadirin salat Id rahimakumullah. Sungguh bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat musim dan kebiasaan setiap orang muslim untuk sama-sama berlomba meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan setiap amalnya di dalamnya, untuk menambah setiap amal di dalam buku catatan amalnya. Tetapi sekarang bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah nanti bulan suci Ramadan yang telah kita lalui akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang pernah kita buat di dalam bulan suci Ramadan. Dan semoga kita berharap setiap amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana seorang pedagang selesai menyelesaikan perdagangannya, dia akan menghitung lebih banyak baiknya atau lebih banyak daripada keuntungan atau keburukan atau daripada kerugian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sholatin rahimakumullah. Maka sungguh suatu keburukan ketika nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kita mendapati amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan suci Ramadan yang seharusnya menjadi penghapusan dosa, nanti di akhirat kelak kita melihat ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni. Maka setiap alim ulama bersedih dan merasa khawatir ketika ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Berbeda dengan sekarang keadaan kita, kita malah senang dan merasa bersyukur ketika selesainya bulan suci Ramadan. Setelahnya tidak ada lagi puasa fardu, tetapi para alim ulama merasa khawatir. Salah satunya adalah Ibnu Rajab rahmatullahi alaih. Di dalam kata-kata beliau ketika menjelang akhir bulan suci Ramadan, beliau selalu mengucapkan, "Kaifa la tajri lil mu'minina 'ala firatihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'." Mengapa setiap orang yang mengaku di dalam hatinya iman tidak meneteskan air mata dari matanya ketika dia berpisah dengan bulan suci Ramadan, padahal dia tidak mengetahui apakah dia masih memiliki umur untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana cara atau kriteria Allah Subhanahu wa taala telah menerima setiap amal kebaikan kita? Maka alim ulama katakan, min thawabil hasanah al hasanata ba'daha.
tanda bahwa seorang amal telah membuat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia selesai menyelesaikan amal soleh, maka dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan amal perbuatan yang soleh tersebut. Maka kita berharap setelah perginya bulan suci Ramadan, maka kita berharap supaya kita terus bisa mengamalkan setiap amalan yang pernah kita buat di bulan suci Ramadan. Kita menjaga salat 5 waktu kita menjaga puasa sunnah kita membaca tilawah Al-Quran kita. Maka sangat disayangkan kebalikannya, ketika seorang muslim meninggalkan semua amalan-amalan yang pernah dia buat selama di bulan suci Ramadan, itu adalah tanda bahwa di dalam amalan yang pernah dia buat di dalam bulan suci Ramadan terdapat kekurangan, terdapat sesuatu yang buruk sehingga tidak menjadi dia diberikan taufik untuk terus melanjutkan amal ibadahnya. Maka seorang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dalam khutbahnya yang sangat mengharukan, beliau katakan, dan ini perlu kita tanamkan di hati kita: wahai kalian yang masih mengingat Ramadan, engkau mempunyai Tuhan yang engkau sembah dan engkau taati, tetapi kenapa engkau melupakannya setelah bulan suci Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian sholat 5 waktu di masjid-masjid. Namun mengapa kalian lupa? Ataukah kalian pura-pura lupa setelah di luar bulan suci Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kemaksiatan, tetapi mengapa itu semua engkau lupakan setelah bulan suci Ramadan? Wahai kalian, sesungguhnya kalian tahu di depan kalian ada surga dan neraka, ada nikmat dan ada juga siksa, tetapi mengapa engkau lalai dengan itu semua setelah bulan suci Ramadan? Wahai kalian yang selalu memenuhi masjid dan membaca Al-Quran setiap hari di bulan suci Ramadan, apakah kalian akan menghilang setelah bulan suci Ramadan? Sungguh heran dengan keadaan seorang mukmin yang tidak mengingat Allah kecuali hanya di bulan suci Ramadan, maka dia adalah termasuk orang yang celaka. Maka mari setelah ini kita buka lembaran baru dan kita niat bersungguh-sungguh, karena sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam bulan suci Ramadan, yusaffadu fihi maratus syayatin. Di dalam bulan suci Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu, tetapi keluar dari bulan suci Ramadan hawa nafsu dan syaitan terus berkeliaran. Maka kita niat azam dengan sungguh-sungguh untuk meneruskan setiap amal kebaikan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dikhususkan kepada para ibu-ibu sekalian, ketika menjelang sholat Id, Nabi SAW pernah memberikan nasihat khusus untuk para wanita. Diceritakan ketika itu Nabi SAW mendekat ke arah jamaah wanita. Kemudian beliau menasihati dan mengingatkan wanita-wanita pada waktu itu dengan seraya bersabda, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Wahai para kaum wanita, hendaklah kalian sering-sering bersedekah dan memperbanyak sedekah kalian. Sesungguhnya nanti di akhirat kelak kalian adalah mayoritas bahan bakar atau penghuni neraka jahanam. Mendengar nasihat Nabi tersebut, salah seorang wanita berdiri dengan kedua pipinya yang kehitaman dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa yang paling banyak menjadi penghuni neraka adalah kami?" Maka Nabi SAW menjawab, "Li'anna kunna takfirnal syakah wa takfirnal ashir." Dikarenakan kalian sering mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Maka untuk itu buat kalian para wanita, janganlah pernah mengingkari kebaikan suami kalian. Jangan pula mengeluh kepada suami kalian, mengeluh tentang keadaan suami. Sesungguhnya dunia ini hanyalah sementara dan penuh dengan kesulitan. Ingatlah, suami kalian adalah surga atau neraka kalian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Fa innahu jannatuki aw naruki." Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau bisa menjadi neraka untukmu. Apabila kalian mendapati suami kalian ridha kepada kalian dan melihat engkau sebagai istri yang sabar serta tabah dalam menjalani kehidupan serta berkeluarga berumah tangga dengan suami kalian, maka itu akan menjadi sebab kalian mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sabdakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dosa-dosa ketika seorang menyelesaikan puasa dengan adab-adabnya, dengan apa contoh sebagaimana contoh Nabi SAW, maka dosa-dosanya akan diampunkan.
Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu khusus untuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Nabi sabdakan, tidak. Lailatul Qadar memiliki fungsi tersendiri atau fadilah keuntungan tersendiri. Tapi orang yang telah menyelesaikan puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia, dosa-dosanya akan diampunkan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan kita berharap semoga puasa kita diterima dan menjadi sebab kita berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dan bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka untuk itu di hari yang berbahagia ini mungkin tadi dosa-dosa kita yang menuntut daripada hak-hak Allah itu Allah Subhanahu wa taala mungkin Allah akan ampuni. Tetapi dosa atau keburukan kita kepada sesama muslim kita ini tidak akan pernah terampuni sebelum kita meminta maaf. Apalagi kita pernah berbuat kesalahan dengan kedua orang tua kita. Jangankan kita sebagai manusia di akhir zaman, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Alqamah, yang mungkin sama-sama kita sering dengar kisahnya. Ketika beliau mendapatkan penyakit yang menjadi sebab kematian beliau, maka ketika itu beliau sangat sulit mengucapkan kalimat syahadat. Maka istrinya berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabat Alqamah, sahabat suamiku, beritahukanlah kepada Rasulullah, sesungguhnya suamiku sedang dalam sakratul maut, tetapi lidahnya berat mengucapkan kalimat syahadat. Mengapa?" Maka sahabat tadi buru-buru menemui Rasulullah. Maka Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan melihat wajah keadaan Sayyidina Alqamah dan langsung paham apa penyebab beliau tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Maka beliau bertanya, "Ibu atau bapak?" Maksudnya di antara kedua tersebut siapa yang hidup? Maka dikatakan ibu. Ditanya lagi, "Ridho atau tidak?" Maka dijawab tidak. Maka seorang sahabat diutus oleh Nabi SAW untuk mendatangi ibu beliau. Dan pada waktu itu ibunya sudah tua renta. Maka ibunya tadi datang dengan menggunakan tongkat, terpapah-papah menemui baginda Nabi SAW. Nabi bertanya, "Wahai ibu, apa sebenarnya engkau keluhkan dengan anakmu ini sehingga keadaannya menjadi seperti ini?" Allahu Akbar. Ibunya katakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengeluh apapun. Dia adalah orang yang rajin tahajud. Dia sering pergi fisabilillah berjihad. Dia sering bersedekah. Salatnya sangat khusyuk, tapi ada satu keburukan pada dirinya. Setelah dia menikah, dia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Padahal dia tahu aku sedang dalam keadaan tua, papa. Dan pernah dia berkata dengan perkataan yang menyakiti hatiku. Dia berkata dengan nada yang lebih tinggi daripada nada bicaraku. Karena sebab itu hatiku sakit, sehingga menjadikan penyebab dia sulit mengucapkan kalimat syahadat." Maka Nabi sabdakan, "Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar. Bakar kayu bakar tersebut di bawah ranjang Sayyidina Alqamah." Maka ibunya tersentak, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membakar anakku? Dia cuma punya kesalahan, tidak memperhatikanku dan lebih mementingkan istrinya." Maka Nabi sabdakan, "Wahai ibu, engkau tidak mau memaafkannya. Daripada dia dibakar di akhirat kelak, mending aku rasakan dia api di dunia." Maka ibunya berkata, "Ya Rasulullah, apapun yang pernah dia buat, dia tetap anakku. Aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya, aku yang menyusuinya. Janganlah engkau bakar ya Rasulullah. Dengarkanlah, wahai Rasulullah, aku jadikan engkau saksi. Aku jadikan sahabat-sahabat yang pada waktu itu hadir menjadi saksi bahwa sesungguhnya semua dosa-dosanya telah aku maafkan. Aku telah ampuni semua kesalahannya, walaupun di dunia sebelum ini aku banyak sekali ditinggalkan oleh dia." Maka seketika itu Sayyidina Alqamah radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan langsung meninggal dunia. Hanya seperti itu saja. Lebih mementingkan istrinya daripada ibunya yang telah tua papa. Maka sulit mengucapkan kalimat syahadat. Dan Nabi dengan tegasnya mengumpulkan kayu bakar dan hendak membakar beliau. Kemudian setelah meninggal dunia, Nabi menyolatkan beliau di bawah ke liang lahat. Sebelum dikubur, Nabi berkhutbah, "Wahai kaum muslimin, dengarkanlah dengan baik-baik. Siapa yang tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya, siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ke atasnya laknat Allah, ke atasnya laknat para malaikat, ke atasnya laknat seluruh manusia, sampai akhirnya dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya mengampuni dia."
Maka benar ketika di akhir bulan suci Ramadan, salah satu doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ba'da man adraka abwabul kibraihi indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah." Celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua atau salah satunya, tetapi tidak bisa menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih keuntungan orang yang berbakti kepada kedua orang tua? Seorang sahabat yang lain yang bernama Harith bin Nu'man radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi bermimpi dibawa oleh para malaikat ke surga. Di surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Nabi bertanya, "Wahai malaikat, siapa yang lebih dahulu daripada aku masuk ke dalam surga dan membaca Al-Qur'an?" Maka malaikat bertanya, "Wahai Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya yang membaca lantunan ayat Al-Qur'an itu dan ayat yang dibacanya didengar oleh seluruh malaikat pada waktu itu adalah bacaan Al-Quran Sayyidina Harith bin Nu'man radhiyallahu anhu." Maka Nabi bertanya, "Kenapa bisa? Dia belum meninggal dunia, dia masih di dunia, tetapi bacaan Al-Qurannya disampaikan oleh Allah Ta'ala ke surga dan didengarkan oleh seluruh malaikat." Maka setelah dicari-cari, kenapa sebabnya bisa seperti itu, ternyata dia adalah seorang yang sangat berbakti dengan ibunya. Dia menyucikan baju daripada ibunya, padahal dia punya seorang istri. Seperti kebiasaan kita, pakaian ibu kita atau bapak kita yang telah tua, kita suruh istri kita untuk mencucinya. Tapi beliau tidak. Beliau datang ke kamarnya mencari pakaian kotornya, dan beliau sendiri yang mencucinya. Karena kenapa? Beliau sadar bahwa sesungguhnya anaknya itu bukanlah istriku, tetapi aku adalah orang yang dikandungnya, aku orang yang dilahirkannya, aku orang yang disusuinya, aku orang yang dibesarkannya. Suatu ketika beliau menyisir rambut ibunya, bahkan mencarikan hewan-hewan, kutu dan lain sebagainya dari rambut ibunya. Dan dia tidak pernah membiarkan orang lain menyempurnakan hajat keperluan ibunya. Ketika ibunya menanyakan atau meminta keperluan kepada orang lain, dia akan bertanya, "Wahai fulan, apa yang diminta oleh ibuku? Beritahu aku. Jangan engkau sempurnakan, jangan engkau berikan, aku yang akan memberikan." Maka dengan sebab berbakti kepada kedua orang tua tersebut, suara lantunan Quran beliau yang beliau baca di dunia diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dan diperdengarkan kepada seluruh malaikat. Maka untuk itu sekarang di antara kita mungkin masih ada yang hidup salah satu atau dua-dua dari kedua orang tuanya, maka datang meminta maaf. Kita semua lemah. Terkadang kita punya kesempatan waktu, tapi karena kelalaian kita, bahkan kita tahu kedua orang tua kita punya hajat, punya keperluan, tetapi kita merasa acuh tak acuh. Bahkan kadang kita mengandalkan saudara kita yang lain untuk membantu kedua orang tua kita, padahal kita ini anaknya, kita yang dikandungnya, kita yang dilahirkannya dengan susah payah di antara hidup dan mati, kita yang disusuinya, kita yang dibesarkannya. Maka untuk itu ada kesempatan. Begitu juga dengan kedua orang tuanya yang misalkan sudah meninggal dunia, tidak ada kata untuk berhenti berbakti. Doa kepada Allah Ta'ala untuk diampuni dosanya. Bangunkan masjid atas nama kedua orang tua, bangunkan pondok pesantren, buka sumur untuk diairkan, diberikan air kemanfaatannya kepada orang-orang. Itu akan menjadi sebab kita menjadi berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka itu kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini. Pertama adalah bagaimana kita meneruskan setiap amal perbuatan kita. Sebagai tanda amal perbuatan kita telah diterima oleh Allah Ta'ala. Setelah ini sampai bulan suci Ramadan selanjutnya, kita terus membaca Al-Quran setiap harinya. Kita terus sholat 5 waktu di masjid setiap harinya. Kita terus setiap waktu berpuasa sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang kedua, untuk menjaga setiap pahala yang pernah kita buat, maka jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Kata Nabi SAW, "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat membawa setiap amal kebaikan, salatnya, puasanya, bahkan zakatnya. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci orang lain, pernah menuduh orang lain, pernah memakan harta orang lain, bahkan pernah menumpahkan darah orang lain, memukul dan lain sebagainya. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal kebaikan mereka. Semua amal kebaikan yang pernah dibuatnya akan diberikan kepada orang yang pernah dia caci, yang pernah dia maki, yang pernah dia tuduh sembarangan, bahkan orang yang pernah dia ambil hartanya. Dan ketika semua amal kebaikannya habis,
dan hutangnya masih ada, maka dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti itu akan dihantarkan ke atas kepalanya, dan yang tersisa pada dirinya hanyalah amal keburukan, dan akhirnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Khatib tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan terus-menerus setelah bulan suci Ramadan, dan juga perbuatan-perbuatan buruk yang harus kita tinggalkan sesama manusia, mencaci, memaki, menuduh, bahkan merendahkan orang lain, bahkan pernah mengambil harta orang lain. Ini kita harus jauhi. Dan semoga Allah Ta'ala terima semua amal ibadah kita. Dan juga semoga nanti di akhirat kelak kita bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk dengan beliau, duduk dengan para wali Allah, duduk dengan para sholihin, syuhada, siddiqin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat-saat yang syahdu ini, kami segenap hamba-hamba-Mu berkumpul, bersimpul di tempat yang suci, yang penuh rahmat, menyebut nama-Mu yang agung, berzikir, bermunajat kepada-Mu dengan takbir, tahmid, dan tahlil. Tuhai Rabb kami yang maha penyayang, sayangilah para ustadz, guru-guru kami, lindungilah dan bimbinglah mereka, lapangkan rezekinya, kuatkan azamnya dan berkati jalannya. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukanlah jiwa-jiwa ini dalam cinta karena-Mu dan dalam ketaatan kepada-Mu. Jangan Engkau biarkan setan musuh-Mu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, berikanlah bimbingan-Mu untuk pemimpin negeri ini, agar dapat berlaku adil dengan syariat-Mu di atas bumi, yang tidak sejengkal melainkan hanyalah milik-Mu. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tentramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang minta Engkau berikan dan kabulkan. Ya Rabbi, ampunilah kami atas kekhilafan dan dosa-dosa kami kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada istri kami. Belum mampu kami mendidik dan membahagiakan mereka, ya Allah. Ya Allah, karena kekhilafan kami tahu mereka memiliki keperluan-keperluan, tetapi kami mementingkan diri kami sendiri, ya Allah.
Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, kelalaian kami, kekhilafan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat yang pernah kami buat. Ampunilah setiap ampunan, ya Allah. Berikanlah ampunan kepada seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Dan tutup aib kami, ya Allah. Banyak sekali aib, ya Allah, yang pernah kami buat, ya Allah. Kami tidak ingin manusia melihatnya, ya Allah, di dunia ataupun nanti di akhirat. Terlebih-lebih nanti di sana, ya Allah, jutaan, miliaran manusia akan melihat aib kami, ya Allah. Maka ya Allah, seburuk apapun apa yang pernah kami buat di masa lalu kami, ya Allah, tolong tutupi semuanya, ya Allah. Ampuni semuanya, ya Allah, karena Engkau adalah satu-satunya zat yang bisa menghapus setiap dosa kami dari setiap buku amalan kami, amal buruk kami, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami, ya Allah. Kami tidak tahu kapan maut datang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin malaikat maut ketika datang kepada kami dengan wajah yang berseri-seri, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin malaikat maut dengan wajah yang suram, dengan wajah yang kasar, dengan wajah yang mengerikan datang kepada kami. Karena kami tahu itu adalah tanda bahwa kami termasuk hamba-Mu yang tidak bersyukur. Kami adalah hamba-Mu yang tidak pernah beribadah kepadamu dan tidak pernah taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik untuk bisa selalu berbuat kebaikan kepada ibu dan bapak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh yang dapat memuliakan ibu dan bapak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini di antara para jamaah ada mungkin yang ibu bapaknya jauh di luar sana atau di kampungnya. Maka ya Allah, tolong ya Allah, sampaikan salam kami kepada mereka, ya Allah. Kami pun rindu kepada mereka, ya Allah. Kami ingin mencium keningnya, ya Allah. Kami ingin mencium tangannya, ya Allah. Tapi karena suatu keperluan kami tidak bisa bertemu dengan mereka, ya Allah. Mereka yang pernah memberikan kami makan, menyuapi kami makan, bersabar ketika kami buang air kecil dan air besar di pangkuannya, ya Allah. Maka tolong sampaikan salam kami kepada mereka, ya Allah, bahwa kami pun rindu kepada mereka sebagaimana mereka rindu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, di antara jamaah ada yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Terangi kuburnya dengan seterang-terangnya, ya Allah. Bawa wangian dari surga-Mu menuju kubur mereka, ya Allah. Dan kami mohon mudahkan lidah mereka menjawab pertanyaan, setiap pertanyaan yang Kau utus malaikat bertanya kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan kubur mereka, ampunkan dosanya, ya Allah. Ya Allah, bawa mereka ke surga-Mu yang paling tinggi, ya Allah. Mereka telah banyak berjasa kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar, ya Allah, bahwa hidup ini cuma sebentar saja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, sayangi kami, ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampunkan setiap kata keras kami, ya Allah, yang pernah kami ucapkan kepada mereka, ya Allah. Ampunkan, ya Allah, banyak sekali dosa kami kepada ibu bapak kami, ya Allah. Ya Allah, sikap tidak peduli kami ke atas mereka, ya Allah. Tolong ampunkan juga, ya Allah. Dan berikanlah satu kesempatan saja, ya Allah, kami bisa berbakti kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati mereka untuk kami. Lembutkanlah hati mereka untuk kami supaya bisa mereka ridho kepada kami, ya Allah. Karena kami tahu ridho mereka akan menghantarkan kepada ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau nanti mengambil mereka, ya Allah, kehadiran-Mu, ya Allah. Jika Engkau nanti mengambil mereka, ya Allah, ya Allah, basuhlah mereka dengan kelembutan, ya Allah. Ya Allah, basuhkan mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmat-Mu, ya Allah. Datangkan mereka dengan keadaan yang terbaik ketika menjemput mereka, ya Allah, sebagai balasan bahwa mereka pernah berbuat kebaikan yang sangat banyak ke atas kami, ya Allah. Dan juga, ya Allah, kami ingin, ya Allah, pertemukanlah kami dengan mereka nanti di surga-Mu, ya Allah. Karena kami tahu tidak ada nikmat yang lebih nikmat di surga-Mu, ya Allah. Tidak akan terasa nikmat-nikmat di surga-Mu tanpa kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami dengan Rasulullah nanti di surga, ya Allah. Walaupun kami tidak pernah bertemu dengan beliau, walaupun kami bermimpi pun tidak pernah bertemu dengan beliau, kami ingin, ya Allah, melihat wajahnya, ingin berjumpa dengannya, ingin bersalawat, ingin salam, mencium tangan dan keningnya nanti di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan para wali Allah di surga-Mu, ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan anak istri kami sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia nanti di surga-Mu, ya Allah. Di surga-Mu yang paling tinggi, ya Allah.
اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما